Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Terima kasih kepada semua sahabatku, sahabat Karunia Kaya, dan semua yang terus mendukung channel sampai saat ini. Di bulan yang suci ini, pasti hajat panjenengan semuanya pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu, kalau ibu perlu duit, kuncinya cuma satu. Ibu cuma satu kuncinya. Karena tamunya RDAY yang cair kemarin 500 miliar. Nah, 500 miliar kemarin, saya dikasih 2 miliar kemarin tunai. Nah, dia meraktekin ilmunya dia sesuai dengan yang dia ikutin di motivator selama 6 tahun. Tidak ada yang terkabul satupun. Tapi setelah dia privat, tapi dia privatnya khusus di Hotel Borobudur. Nah, jadi di Hotel Borobudur kita privat memang wajib sedekah 100 juta kalau di Hotel Borobudur. Dia privat hampir 3 bulan, hampir 30 hari ya. Apa yang dia praktekin? Jadi ini nanti ibu tinggal nyontek aja sama bapak. Dia bisa cair 500 miliar. Dia melakukan ilmu RDAY cuman yang 3 nggak dilanggar. Tidak menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menghina Tuhan yang Maha Esa. Apa tuh tidak menghina? Dia tidak menghina. Jadi kalau tidak menghina, bukan menjelek-jelekan nama Tuhan, bukan menjelek-jelekan nama Allah, bukan, tapi menghina itu dengan tidak takut. Jadi bapak dan ibu nggak boleh takut. Kita nih kadang takut. Takut apa? Takut jatuh tempo, takut nggak punya uang, takut besok pagi nggak makan, takut besok pagi nggak kebeli beras, takut besok nggak bisa bayar listrik, takut besok takut dan takut. Nggak boleh. Orang yang takut itu salah satu menghina Allah. Kata Allah, kenapa mesti takut? Yang ditakutin aku aja, kata Tuhan. Aku masa jatuh tempo aja takut? Nggak boleh. Apalagi yang bapak ini dominan banget hajatnya lemot karena takut. Jangan takut pak. Nah, kedua, khawatir, was-was. Orang yang khawatir, orang yang was-was, salah satunya menghina Allah dengan cara khawatir dan was-was. Nggak boleh khawatir bu. Khawatir takut rumahnya diplang. Nah, nggak boleh. Gampang lah kalau diplang lah. Ketiga, terakhir, salah satunya menghina Allah, berharap. Kita berharap dengan jual rumah nanti bisa buat bayar utang. Janganlah. Buat apa rumah dijual? Kalau bisa rumahnya nggak dijual, tapi utangnya lunas. Pasti lunas. Nah, tinggal nanti bapak dan ibu sering datang ke RD ngikutin pencerahan nih. Ini kan pencerahan nggak bayar, gratis. Nah, ikut aja yang gratisan nih tiap hari, tiap malam. Nah, begitu. Jadi bapak dan ibu, saya mau yang hadir di sini minimal cair 500 miliar seperti tamu saya yang di Hotel Borobudur. Iya, 500 miliar. Emang beda-beda lah pak. Aduh, kalau duitnya banyak enak banget pak. Oh iya, besok kita umroh ya tanggal 26 September. Amin. Bapak dan ibu nanti kalau mau ikut gratis buru-buru daftar. Karena anak yatim udah pada bikin paspor gratis. Jadi tanggal 26 kita berangkat umroh. Nah, kita berangkat, nanti bapak dan ibu kelebihannya kalau bisa ikut umroh gratis bersama anak yatim, bapak dan ibu bisa ijab
di atas pesawat. Jadi nanti pesawatnya naik di atas awan, awannya di bawah, pesawatnya di atas. Nah, jadi nanti bapak dan ibu ijab. Cuman bedanya anak yatim naiknya kelasnya bisnis. Nah, kalau yang pendampingnya ekonomi, di bawah. Jadi anak yatimnya di atas bisnis, kalau pendampingnya ekonomi. Siapa yang mau berangkat umroh gratis? Saya mau, Pak. Daftar dah buru-buru. Ya, jadi bapak dan ibu, saya mau gimana caranya ibu jangan menjelek-jelekan Allah dengan menghina Allah dengan takut, khawatir, berharap, jangan. Tapi bapak dan ibu harus diomongin pasti lunas, pasti cair, pasti sembuh, pasti milik, pasti bisa. Dan yang terakhir, ya, nah kedua, Ya, Pak Haji. apapun penyakitnya, saya nggak tahu bapak dan ibu sakit apa, obatnya yang ampuh adalah celana dalam kita yang bekas pakai, ikat di leher, dikalungin di leher. Kalau bapak batuk, copot celana dalamnya bapak atau ibu, langsung kalungin di leher, itu langsung nggak batuk. Apa aja sakitnya, kanker payudara, copot celana dalamnya bapak dan ibu, kalungin di leher. Tipes, copot celana dalam ibu, kalungin di leher. Ini ilmu kearifan lokal nenek saya zaman dulu di Jawa Tengah, di Kuto Arjo, di Kecamatan Butuh. Nah itu rata-rata orang begitu. Anak kecil lari-lari jedotan, zaman dulu nggak ada salep, diuyek pakai rambut, ibunya diuyek, nggak benjol. Nah jadi nanti bapak dan ibu kalau besuk ke rumah sakit, nggak usah bawa oleh-oleh, nggak usah bawa buah, bawa celana dalamnya aja, nanti langsung dikalungin ke yang sakit. Hah? Iya, bawa celana dalam. Ibu sakit apa? Nah, sakit kanker payudara. Nah, ya udah, ibu bawa celana dalamnya ibu, kalungin ke yang sakit. Atau kasih tahu informasi, coba copot celana dalamnya yang sakit, kalungin di leher. Itu sembuh total. Batuk apa aja ya. Nah, Pak Haji kan kata Pak Haji bilang katanya nggak boleh pakai celana dalam. Ya, sekarang pakai dulu. Sejam 2 jam langsung dikalungin. Nanti nggak pakai celana dalam lagi ya. Yuk, Bahkan nama saya Johari dari Jakarta Utara. ya. Ya, saya terutama minta supaya sehat, dan kedua saya Emang Bapak sakit apa kok minta sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Haji. Iya. Jadi Bapak nggak sakit? Enggak. Oh iya. Ya, kedua saya minta supaya saya diberikan kaya raya tajir melintir, Pak Haji. Amin. Dan saya usaha. Kalau Bapak berani, bisa gak Bapak melintirnya belakangan? Enggak, tajir dulu Pak Haji, tajir melintir ya. Ya. Iya. Dan kedua saya usaha daging, Pak Haji, pedagang daging. Pedagang? Daging. Terus? Supaya usaha saya lancar, sukses, tidak kalah sama yang lain, saya dagangnya. Supaya saya diberikan kelakuan dalam bidang usaha dagang daging saya. Dan ketiga, supaya hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil, Pak Haji. Ya, cukup sekian pertanyaan saya minta pencerahan dari Pak Haji. Gampang bos, itu aja lo praktekin dulu. Iya, Pak Haji. Lo punya istri gak? Punya, Pak Haji. Ini saya datang sama istri ke sini, Pak Haji. Nah, coba praktekin sekarang di sini. Boleh. Iya. Setiap malam Pak Haji, setiap malam Siap malam ngapain? saya istri dari Bapak ini. Iya. Pak Haji, 99 kiri, 99 kanan. kalau jumlahnya itu saya belum paham Pak Haji. Oh, mesti gini kalau ibu mau, ibu video call sama saya. Iya. Saya baru mengenal Pak Haji, saya belum.
paham ilmunya Pak Haji, makanya saya kesini. Ya, makasih Pak Haji. Ya. Ya. Yuk, Sekian. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, nama saya Ibu Fatmawati. Saya datang dari Depok. Alhamdulillah saya sering lihat di TikTok Pak Haji, ilmu Pak Haji. Ya. Tapi saya belum laksanain Pak Haji. Ya. Saya hanya niatnya pengen kesini dulu, pengen ketemu langsung sama Pak Haji. Ya. Pengen dapat ilmunya dari Pak Haji langsung. Ya. Hajat saya pertama, saya punya utang Pak Haji. Ya. 5 juta. Ya. Udah 16 tahun ini saya belum bisa bayar. Nah, Ibu punya suami gak? Punya, alhamdulillah ikut Pak Haji ke sini. Nah, berani gak Ibu? Berani, insya Allah. Kapan mau mulai? Nanti malam, besok malam. Besok malam Pak Haji. Ya. Terus Kanan 99, kiri 99. berani Pak Haji, Nah, insya jadi Allah. Bapak dan Ibu, ini ilmu yang sangat dahsyat, di tempat lain tidak ada. Ya. Pada saat istrinya mau hajatnya terkabul, itu cuman berdoa di atas ubun-ubunnya suami. Apa yang diucapkan nama istrinya? Lunasi hutang saya. Kalau istrinya raja utang. Ya Allah. Nah, jadi utangnya istrinya berapa? Di BPR misalkan 7 miliar, lunasi hutang saya 7 miliar. Nah, sambil diucap di ubun-ubunnya suami. Begitu. Nanti yang lunasin siapa? Suaminya. Cuman itu doang. Iya, betul. Manjurnya luar biasa. Jadi Ibu doanya apa? Kenapa sih Pak Haji kok bisa ngomongnya begitu? Ridhonya Allah, ridhonya suami. Iya Pak Haji. Ibu ucapin doanya di atas ubun-ubunnya suami. Iya Pak. Begitu, sambil tangannya Ibu diaktifin. Iya. Jadi di badannya suami itu banyak fitur-fitur. Iya. Ibu aktifin. Iya. Ada lagi Pak Haji. Ya. Kedua, saya punya anak. Anak saya tuh punya pekerjaan tapi belum netep Pak Haji. Dia umurnya udah 31 tahun. Saya punya anak satu-satunya itu. Nah, saya berharap dia punya pekerjaan yang netep dengan gaji lumayan besar. Saya berharap dia cepat dapat jodoh. Anak Ibu laki perempuan? Laki-laki Pak Haji. Tinggal Ibu remes, nanti dicolekin di kulitnya, nanti dia nikah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Berapa kali itu Pak Haji? Berapa kali nyolekinnya gitu? 9 kali. 9 kali. Iya, di saat dia tidur ya Pak Haji ya. Iya. Terus ada lagi Pak Haji. Ya. Kakak saya mau jual rumah. Kebetulan rumah itu memang rumah warisan dari orang tua. Luas tanahnya itu 50 meter. Ya. Nah, kita bersebelahan Pak Haji. Ya. Jadi satu tanah dibagi 2 gitu. Ya. Nah, saya kepinginnya tanah kakak saya yang dijual itu saya yang beli Pak Haji. Ya. Tapi saya nggak punya duit Pak Haji. Gampang Bu. Nanti duit datang. Amin. Ya Banyak Allah. tamu-tamu saya yang pada privat, saya tanya, dari mana kamu duitnya datang? Nah, dia pakai centong, dicentongin itu bibitnya, uang bibit. Nah, Ibu coba Suami. 99 kali Pak Haji. Kanan. 99 kiri. Ya. Iya. Ya. Terus yang keempat ya. Satu lagi Pak Haji, saya punya usahanya kecil Pak Haji. Saya jualan makanan matang. Harganya tuh ada yang 1.000, ada yang 2.000. Nah, saya pengen tuh usaha saya lancar Pak Haji. Gampang. Kalau Bapak dan Ibu jual makanan, pada saat bahan bakunya mentah dilangkahin. Gitu Pak Haji. Pada saat mau dijual dilangkahin. Ya. Tadi ada tamu saya dari Purwokerto, mungkin datang kali di sini sekarang. Dia dagang susu kedelai. Nah, jadi pada saat barangnya datang, bahan bakunya kedelai dilangkain. Nanti pada saat udah
jadi susu kedelai dilangkain lagi. Nah itu barang dagangannya habis. Iya. 9 kali. Iya, iya. Ya. Ya udah hanya itu Yo, aja. Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Kenalin Pak Haji, saya Febri dari Padang. ya. Saya kurang lebih sudah 20 hari berkeliling-keliling di Pulau Jawa. Kenapa? Saya sudah 20 hari berkeliling-keliling di Pulau Jawa Pak Haji. Sudah 20 hari Berkeliling-keliling Pulau Jawa. keliling ke Pulau Jawa. Iya, maaf katanya gini Pak Haji. Saya berkeliling tuh dari yang namanya Banyumas, tapi saya ke tempat-tempat yang dimana yang kata orang tuh dalam tanda kutip bisa mencari kekayaan. Mencari kekayaan. Tanda kutip. Ya. Kamu ngapain keliling Pulau Jawa nyari begitu? Jadi gini Pak Haji, itu sekilas kenapa saya sampai ke sini. Padahal saya ke sini tanpa bawa uang spesial pun. Cuman saya yakin saya cuma sekali lihat video Pak Haji dan saya yakin saya sampai ke sini. Terus? Akhirnya alhamdulillah saya sampai ke sini. Saya cuma minta tolong Pak Haji. Dari tadi kan orang cerita masalah utang. Sekarang saya ngomong masalah utang, tapi gimana cara minta uang saya sama orang? Orang itu nggak mau bayar utang saya. Nggak bisa bos, duit kalau di orang nggak bisa ditagih, nggak bisa. Orang dia juga nggak punya duit, udah nggak usah ditagih, lupain aja. Nah gini Pak Haji, sedangkan posisi dia tuh suaminya polisi, istrinya pegawai lapas. Pertanyaannya, Ya, saya cuma minta tolong Pak Haji, kira-kira gimana caranya supaya orang tuh ada niat untuk bayar Pak Haji. Karena jujur saya bukan orang susah, saya bukan orang senang, saya orang susah. Saya baru keluar dari penjara dan juga ada masalah dengan orang tua. tapi dia nggak ada niat untuk bayar utang. Nah itu makanya gimana tuh Pak Haji? Kamu masak nasi, dibuka rice cookernya, nanti kalau pas keluar asapnya, kamu ambil kertasnya, tulis nama kamu, hajat kamu puter di asap itu. Bayar utang ya, bayar utang. Ayo bayar utang ya, bayar utang, nanti dia bayar. Jadi masak nasi, kalau pakai magic jar atau magicom, nanti dibuka kan keluar asap. Nanti hajat kamu diputar di asapnya itu, nanti dia bayar. Ingat saya ya, nama saya ini, ingat ya. Bayar ya, bayar. Nanti dia bayar. Sebut namanya dia gitu. Ini berlaku buat semua. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Sodiki dari Robo. ya. Insya Allah bisa Pak. Yang saya tanyakan, bagaimana saya bisa Bagaimana saya bisa dari 00 sampai pagi membaca Al-Quran tidak ngantuk? Yang pertama, karena biasanya baca Al-Quran berdua itu pasti ada godanya ngantuk. Itu yang pertama. Yang kedua, dilawan bos? Kalau nggak dilawan nggak bisa bos. Dilawan, digosok pakai centong lehernya, atau digosok pakai celana dalam, atau dikalungin lehernya pakai celana dalam, begitu bos. Iya. Dilawan bos, kalau nggak dilawan nggak bisa. Emang semua baca Quran 12 juz godaannya ngantuk bos. ya, Gak apa-apa, tapi manjur bos, manjur. Yuk. yang kedua Pak Haji, Ya. besok saya ketemu sama orang pajak di pajak karena ada pemeriksaan di perusahaan saya dan minta dendanya atau minta kita bayar ke negaranya tuh terlalu besar dan tidak masuk akal. Dan bagaimana caranya? Orang pajak minta duit ke kamu berapa? 1,6 M. 1,6 N. Iya. Nah kamu remes nanti buat salaman sama dia. Bisa dinego gitu buat salaman sama orang pajak. Ya Pak Haji. Manjur nanti bisa dinego Ya, buat salaman sama orang pajak. Ini kan bosnya pajak juga nonton tuh, dirjen pajak tuh nonton. Iya. Iya. Sama bagaimana saya punya aplikasi belanja kuota itu supaya pelanggannya cepat bisa bayar. HP-nya kamu masukin ke dalam sampai HP-nya bunyi. Terima kasih Pak Haji. Ya.